Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Muqarrabin beserta seluruh jamaah salat subuh yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu kembali dalam rangka menjalankan kewajiban kita, juga dalam rangka menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kajian keilmuan yang sekarang kita membahas terkait dengan materi tauhid yang diambil dari kitab Aqidatul Awam. Setelah kita masuk di beberapa pertemuan, kita masih membahas terkait dengan satu baris daripada nazam wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Sedikit mengulang apa yang saya sampaikan kemarin, bukan kemarin ya, 2 bulan lalu ya. Bulan kemarin saya nggak bisa karena sedang di luar. Hari ini alhamdulillah bisa. Semalam saya sampai rumah itu jam berapa? Jam 9. Saya siapkan materi, otak-atik. Saya baru tidur ini jam 2 pagi tadi. Tidur jam 2 pagi. Karena memang kalau kita bicara kajian tauhid, Pak, kajian tauhid itu kajian yang memang sedikit perlu memeras otak. Tauhid itu kajian yang sedikit perlu memeras otak karena berkaitan dengan banyak istilah-istilah yang harus kita pahami. Jadi untuk memudahkan istilah-istilah itu, kita juga harus memeras otak. Kalau kita bicara terkait dengan sudah, tauhid itu intinya yakin. Tauhid itu intinya percaya. Maka lagi-lagi kita tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan kewajiban kita mengetahui, menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati dan pikiran kita. Seperti kemarin yang kami contohkan terkait dengan 2 argumen kebaharuan. 2 argumen kebaharuan atau argumen kemungkinan. Yang sering saya sampaikan adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta yang kita lihat ini itu memerlukan yang namanya apa? Penyebab. Hujan itu tidak bisa kita katakan datang dengan kebetulan.
Siang dan malam itu tidak bisa kita katakan sebagai reaksi alam semata. Adanya kita ini, manusia ini, orang ini juga tidak bisa dikatakan kebetulan. Adanya kita itu didahului oleh tiadanya kita. Ya. Adanya alam didahului oleh tiadanya alam. Ya. Adanya telur didahului oleh tiadanya telur. Maka segala sesuatu yang kita sebut dengan makhluk itu didahului oleh ketiadaan. Segala sesuatu yang namanya makhluk itu didahului oleh ketiadaan. Artinya kalau kita ini dari orang tua kita dari orang tuanya dari orang tuanya lagi, orang tuanya dari orang tuanya lagi, orang tuanya dari orang tuanya lagi, sampai di mana? Artinya kan harus ada yang nyetop ini, kalau enggak ini namanya tasalsul. Ya, sebentar, ini enggak muncul. Enggak bisa, ini bisa loading mungkin. Artinya segala sesuatu itu perlu ada yang nyetop, ya. Kan tidak mungkin kemudian itu berakhir tanpa henti, ya kan? Telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam. Sampai kapan itu telur berhenti jadi ayam? Maka ada apa? Ada yang harus memulai itu sesuatu, ya, sesuatu yang dia adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Ya kan? Yang namanya Tuhan itu adalah seketika semuanya itu, ya. Namanya Tuhan itu yang pertama adalah dia tidak memerlukan selain, ya, tidak memerlukan selainnya. Yang kedua, semuanya itu memerlukan kepada dia. Ini yang disebut dengan dalil khudus. Yang namanya kebakaran pasti ada api. Api dari mana? Dari reaksi alam, proses kimiawi dan lain sebagainya. Asap dari api. Sekarang bertanya, api dari mana? Termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk ikan dan lain sebagainya, sehingga manusia itu diciptakan, ketika diciptakan itu lahir dengan fitrahnya bahwa segala sesuatu ini ada yang menciptakan. Cuman informasinya seperti apa sifatnya, bagaimana cara menyembahnya, bagaimana cara berterima kasih kepadanya, bagaimana cara kita menjalankan perintah-perintahnya, apa saja yang dilarang olehnya, apa saja yang dibolehkan olehnya. Maka Allah menurunkan yang namanya Nabi. Jadi kalau kita bicara tauhid, tauhid itu ya la ilaha illallah, udah selesai, Pak. Tiada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah. Tiada yang disembah selain Allah. Secara simpelnya begitu. Ini yang disebut nanti dalam bahasan tauhid itu namanya ilahiyat.
Nanti ada yang namanya nubuwat samaiyat, itu masuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Yang dulu di zaman Rasulullah tauhid itu ada nggak? Ada. Ada. Sama dengan fikih ada nggak? Ada. Sama dengan tafsir ada nggak? Ada. Sama dengan hadis ada nggak? Ada. Tapi di zaman Rasul tauhidnya belum dirumuskan seperti yang sekarang ini. Tauhidnya belum dijelaskan seperti sekarang ini. Sama dengan fikih. Zaman Rasul belum ada kitab fikih. Belum ada yang namanya usul fikih. Belum ada yang namanya kaidah fikih. Ilmu-ilmu itu ada seiring dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Zaman Rasul, para sahabat kalau bingung tinggal tanya sama Rasul. Nggak perlu nyari bukunya. Zaman Rasul tafsir, para sahabat bingung nanya kepada siapa? Kepada Rasul. Jadi kebutuhan terhadap kodifikasi ilmu-ilmu itu belum ada. Maka lahirlah generasi kedua, lahirlah generasi ketiga yang kita sebut dengan tabi'in, lahirlah generasi keempat yang kita sebut dengan tabi'in. Masyarakat semakin besar, problematika semakin banyak. Sementara tidak semua orang memiliki kapabilitas keilmuan yang sama, sehingga akhirnya yang namanya Imam Hanafi, ya, beliau kemudian merumuskan ilmu-ilmu fikih. Imam Hanafi merumuskan yang namanya tauhid, disebut dengan al-fiqhu al-akbar. Ya. Imam Malik menulis kitab hadis al-muwatta. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Hanafi, dengan Imam Maliki, melahirkan yang namanya fikih Syafi'i. Berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman dari guru-gurunya, yang gurunya ini ngaji dengan para sahabat, yang para sahabat ini ngaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ilmu itu terjaga dengan baik. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini kalau kita memahami konsep ini dengan dalil hudus, kebaharuan, juga dengan dalil imkan yang nanti akan saya jelaskan. Dua hal ini yang menguatkan kita secara akli, secara akal, secara logika, sehingga tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang tidak menerima Tuhan. Dan ini diperintahkan oleh agama. Maka kalau orang tahu bahwa segala sesuatu itu butuh kepada Allah, segala sesuatu itu butuh kepada pencipta, segala sesuatu itu tiada daya dan upaya serta kuasa tanpa seizin Allah. Anda diciptakan seizin Allah, batu menjadi besar dan kuat seizin Allah, api bisa membakar itu seizin Allah, laut bisa menenggelamkan itu seizin Allah. Kalau ada orang meyakini ada Tuhan, tapi selain itu dia memiliki keyakinan ada sesuatu yang lain yang memiliki kemampuan seperti Tuhan, ini pertanyaannya. Berarti belum bertauhid dengan benar. Tujuannya ini, Pak. Ya. Satu ketika yang namanya sahabat Mu'ad, ya, saya pernah ziarah ke makamnya Mu'ad di Yordania. Sahabat Mu'ad ini, ya, dibonceng oleh Rasulullah. Dibonceng, Pak. Jadi Rasul itu suka ngajak sahabat itu dibonceng. Jadi kalau Rasul naik kuda atau naik keledai, naik tuh sahabat mau nuntun, jangan, ikut di belakang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesetaraan. Menunjukkan apa? Rasulullah itu begitu menghargai para sahabatnya. Walaupun ada yang juga tidak mau dan Rasul juga tidak marah. Ya seperti kita misalnya, ya lagi jalan tiba-tiba atasan kita lewat atau bos kita lewat, klakson, tin, mau kemana? Ayo bareng. Ini mikirnya macam-macam. Nih kalau di dalam mobil bisa-bisa ngomongin kerjaan ini. Ntar kena lagi gua, ntar dapat kerjaan lagi. Misalnya begitu.
Tapi sisi lain, ya, kalau saya nanti nggak ikut, nanti nggak enak, macam-macam. Ini sahabat Mu'adz, ya, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di satu kendaraan yang sama, di atas keledai. Itu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai sahabat Mu'adz, apakah kamu tahu haknya hamba kepada Allah dan haknya Allah kepada hambanya? Kata sahabat Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Saya nggak tahu jawabannya, Rasul yang tahu jawabannya Allah dan Rasulnya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, ini persoalan dasar dalam tauhid. Haknya Allah, ya. Haknya Allah, kita tahu paham hak ya. Ya. Haknya Allah itu adalah haknya Allah terhadap hambanya. Artinya kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah Allah wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ayya'budullaha wala yusyriku bihi syai'an. Ya, ini poin pertama. Ya. Yang poin kedua adalah, ya, sekarang apa haknya hamba terhadap Allah? Artinya ketika kewajibannya sudah dilakukan, maka orang normal akan meminta haknya. Ya. Yang nggak normal adalah nggak melakukan kewajiban tapi minta haknya. Seperti orang yang kerjanya bolos tapi minta gaji. Ini orang nggak normal. Orang hebat adalah orang yang melakukan kewajibannya tapi tidak pernah menanyakan haknya. Maka haknya seorang hamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Alla yu'adzibahu, ya, ma lam yusyraku bihi. Haknya seorang hamba kepada Allah adalah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau kita pahami tujuan kita hadir di muka bumi, kalau kita pahami Allah menyediakan semuanya untuk kita, menciptakan segala sesuatunya untuk kita, dan segala sesuatunya ini ada karena Allah Subhanahu wa taala, apapun itu yang ada di dunia ini. Maka konsekuensinya kalau kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya kita tidak boleh menyekutukan Allah. Sekarang kita beri penjelasan yang dimaksud dengan menyekutukan ini bagaimana? Apakah misalnya seorang suami yang lebih takut sama istrinya daripada takut kepada Allah misalnya? Saya kasih contoh, begitu sholat Allah di kamar nih, Allahu Akbar, itu istrinya udah pegang HP suaminya. Itu ketika sholat tuh pikirannya bukan Allah lagi, udah, waduh, handphone dipegang ini, wah repot. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, sholatnya nggak khusyuk. Atau misalnya ada orang sakit, berobat ke dokter di rumah sakit khusus misalnya, kita sebut misalnya rumah sakit Mitra Keluarga atau rumah sakit Hermina misalnya. Dia sudah punya langganan di situ, dokter spesialis penyakit dalam, namanya dokter A misalnya, ada dokter Ahmad misalnya. Ketika dia datang ke sana, ternyata dokter Ahmadnya penuh. Sudah 20 pasien, Pak, nggak bisa Pak kalau sama dokter Ahmad. Ini ada dokter muda, siapa namanya? Dokter Karim. Kata si bapak ini, waduh, saya biasa sama dokter Ahmad. Kalau sama dokter Ahmad, obatnya cespleng, obatnya mujarab. Saya nggak mau sama dokter Karim. Udah, mending saya pulang aja daripada berobat sama dokter
karim. Di dalam hatinya, di dalam pikirannya, yang menyembuhkan ini dokter Ahmad apa Allah Subhanahu wa taala? Sama dengan orang sakit kepala luar biasa, ya. Datang ke Indomaret, datang ke warung Madura, ya. Mbak, ada bodrek. Oh, bodrek habis Pak, adanya Paramek atau Panadol. Wah, enggak bisa saya, kalau sakit kepala minum itu enggak hilang. Artinya yang menyembuhkan adalah bodrek. Ini saya kasih contoh, apakah ini termasuk dengan kategori syirik? Atau misalnya ya, orang yang memajang keris di rumahnya, keris atau rajah, macam-macam lah, atau batu akik ini punya kekuatan misalnya. Apa kekuatannya kalau ditonjokin orang benjol? Apakah itu dikategorikan dengan syirik? Lantas bagaimana dengan orang-orang, bapak-bapak nih kalau keluar rumah, keluar kota, ya, tidak bawa ATM nyaman atau tidak? Atau tidak bawa HP karena tidak ada mobile bankingnya, itu bisa balik lagi ke rumah. Sekarang kita memahami kategori syirik itu ada 4, Pak. Harga kita nggak keliru. Kenapa? Karena dalam hadisnya itu kalimatnya singkat, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ya, siapa saja di antara umatku ya yang mati tidak dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk sorga. Wa in zana, walaupun pernah berzina, wa in saraka, walaupun pernah mencuri di dunia. Artinya syirik ini dosanya luar biasa. Ada kalimat yang lain di dalam Al-Quran, misalnya innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ini kita perlu keterangan nih. Terus yang dimaksud dengan syirik yang tidak diampuni seperti apa? Kadang-kadang orang ini keliru memahami, sehingga seringkali menyebut orang melakukan amaliyah tertentu dia hukumi dengan syirik. Syirik itu, musyrik itu, kafir kamu, syahadat kamu, dan lain sebagainya. Ya. Atau kadang-kadang syirik itu dalam bahasa Indonesia beda lagi. Syirik tuh, lu syirik banget sih orang punya mobil. Ya kan begini, orang ketika punya mobil, itu orang baru kerja 3 hari udah beli Innova, coba lihat itu. Itu kan tanda-tanda syirik juga. Kenapa? Karena tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan 3 hari, 1 hari kerja, kalau Allah kasih kuasa punya mobil. Sehingga melahirkan yang namanya hasud atau dengki atau iri. Sekarang syirik yang bagaimana? Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin terangkan dulu dari surat An-Nisa ini. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Kata la di situ la-nya lin nafyi. Tidak itu memiliki satu kondisi tertentu yang ada kemungkinan diampuni. Bagaimana bisa? Karena la-nya la lin nafyi. Seperti kita ana la adhab ila baiti parman. Saya tidak berangkat ke rumahnya, saya tidak pergi ke rumah Ustadz Parman. Saya mengatakan di hari itu la adhab, berarti besok saya bisa pergi, lusa saya bisa pergi. Ini Al-Quran kalau ngasih keterangan jelas banget, Pak. Beda dengan lan atau lam.
Kalau lan itu selama-lamanya, abadal abidin ila yaumil qiyamah. Seperti misal di surat Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela, tidak akan pernah rela siapa? Yahudi dan Nasrani kepada kita. Sampai hari kiamat mereka tidak akan pernah rela hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti agama mereka. Jadi kalimat di sini syirik itu dosa yang bisa diampuni oleh Allah selama kita memiliki kesempatan untuk bertaubat di waktu hidup. Ini saya kerjakan dulu nih. Jangan orang kemudian melakukan syirik, oh dosa nggak diterima nih, dosa yang nggak diampuni oleh Allah, ente masuk neraka ente. Saya jelaskan. Ada syirik yang identik dengan kekufuran. Ada syirik yang tidak menyebabkan kekufuran. Kita bagi dua, syirik jali dengan syirik khafi. Syirik yang jelas, syirik akbar, dengan syirik yang samar, syirik asghar. Ini punya konsekuensi yang berbeda. Sekarang kalau dikatakan, oh Pak Ustadz, kata guru saya, syirik itu dosa yang tidak diampuni. Oke, kalau memang syirik itu dosa yang tidak diampuni, ketika masih hidup nih ya, saya bicara masih hidup. Kalau sudah tidak hidup ya beda lagi urusannya. Saya tanya, sahabat-sahabat itu, ada yang diantaranya masuk Islam belakangan. Benar gak? Sayyidina Umar masuk Islam belakangan. Bahkan sebelum masuk Islam mau bunuh saudaranya, mau bunuh Rasulullah. Khalid bin Walid berapa kali perang hadap-hadapan dengan Rasulullah. Mereka sebutannya sebelum masuk Islam apa namanya? Kafir, musyrik. Menyekutukan Allah, menyembah berhala. Kalau dikatakan mereka ini dosa syiriknya besar, tidak diampuni, buktinya mereka sekarang bahkan Sayyidina Umar dimakamkan di samping Rasulullah, masuk dalam kategori sahabat-sahabat yang masuk surga. Diampuni atau tidak? Diampuni. Karena apa? Mereka melakukan syiriknya luar biasa besar, bahkan memerangi Rasulullah. Ini hebatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika di masa Anda sebelum mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sebesar apapun dosa Anda yang berkaitan dengan Allah, bukan berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan manusia, minta maafnya sama manusia. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, minta ampunnya sama Allah. Sebesar apapun dosa Anda datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Anda meminta ampun, Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Walaupun kemudian Anda setelah itu mati, maka Anda mati dalam keadaan iman, Anda masuk surga. Walaupun dalam kesempatan itu Anda hanya melaksanakan sholat satu kali setelah syahadat kemudian Anda mati, maka ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan dia masuk surga. Bapak-bapak ikut ahli sunnah wal jamaah kan? Ikut ahli sunnah wal jamaah kan? Karena kalau ikut Mu'tazilah Anda tidak masuk surga. Sekarang kita bicara ya, terkait dengan kalimat la ilaha illallah yang begitu dahsyat sehingga bisa menghapus dosa-dosa orang yang pernah menyekutukan Allah. Ada kemarin saya ngaji, ada salah satu jamaah namanya Lek Hadi orang Gunung Kidul. Saya ngaji kemarin, datang ke saya cerita, Pak Ustadz, saya dulu punya dosa yang sangat besar. Dosa apa Pak? Saya dulu tugasnya adalah misionaris. Misionaris itu menyebarkan ajaran agama Kristen. Dia cerita, Pak Ustadz, saya pernah mengkristenkan satu kelurahan.
Mengkristenkan satu kelurahan. Saya tanya, di mana Pak? Di Gunung Kidul. Apakah ketika saya kemudian setelah saya mu'alaf, saya meninggalkan semua yang saya miliki, ya, meninggalkan semua yang dia bangun, meninggalkan semua yang dia punya, kemudian saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bagaimana dengan apa yang saya lakukan dulu, mengkristenkan satu kelurahan? Saya bilang ketika orang masuk ke dalam Islam, yang tadinya dia musyrik, yang tadinya dia kafir, begitu dia mengikat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, begitu dia mengikat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosanya hilang. Kayaumin waladatsu ummuhu, seperti bayi yang barulah lahir. Ini saya mau kasih contoh begini. Ada orang sholat masih sholat ke al-muqarrabin, ya. Ngaji masih ngaji di al-muqarrabin, ya kan? Tapi di rumahnya masih megang keris, bilang ini keris ini bisa bikin saya kelihatan lebih berwibawa Pak Ustadz. Cincin ini kalau saya pakai, cincin ini kalau saya pakai, ini segala apa yang saya usahakan negosiasi dengan klien kalian itu biasanya berhasil Pak Ustadz. Saya kemarin ada jamaah nawarin saya rokok. Saya nggak tahu rokok. Cerita Pak Ustadz, ada rokok satu bungkus 500.000. Satu bungkus 500.000. Iya, mereknya apa? ST, Sehat Tentrem. Saya bilang, apa bedanya rokok 500.000 dengan rokok 25.000? Saya tanya, apa bedanya? Katanya, kalau yang 500.000 ini Pak, kalau kita ngerokok, menyalakan rokoknya ketika kita sedang negosiasi bisnis, itu insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Saya bilang, wah, ini sejenis dengan pelet dong, saya bilang. Kita bertanya nih, orang-orang seperti ini nih, mempercayai tuah, tahu tuah Pak? Mempercayai sesuatu itu memiliki khasiat. Ya. Sama dengan orang meyakini seorang dokter itu bisa memberikan kesembuhan. Sama dengan orang meyakini misalnya, punya duit, bos naik pesawat, itu sudah bilang sama anak buahnya, pokoknya saya cuma mau naik pesawat G, saya nggak mau naik pesawat L, saya nggak mau naik pesawat C, saya nggak mau naik pesawat S. Kenapa Pak? Tiga-tiganya udah pernah jatuh katanya. Jadi dia menyandarkan bahwa merek itu bisa memberikan keselamatan, padahal yang kasih keselamatan siapa? Subhanalladzi sakhkhara. Bahwa sebenarnya Allah yang memberikan perjalanannya dan segala macam. Secara akidah bermasalah enggak? Syirik Pak. Tapi pertanyaannya, apakah syirik ini kemudian melahirkan status kafir sehingga dia harus syahadat lagi? Nah, ini harus kita jelaskan. Ada orang bawa keris, ada orang bawa cincin, ya. Ada orang bawa rajah, tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Dia sholat, dia beriman, tapi dia masih memahami ada sesuatu yang bisa memberikan faidah. Walaupun dia masih meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana statusnya? Syirik tidak? Syirik. Berdosa tidak? Berdosa. Apakah kafir? Tidak. Kok bisa? Ya tidak kafir. Karena dia masih meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh bagaimana tidak kafir? Lawang yang jelas-jelas kafir saja itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kekafirannya hilang, dosa musyriknya hilang. Loh bagaimana orang yang tiap hari mengatakan asyhadu alla ilaha illallah 5 kali dalam sehari? Kok bisa Anda hukumi kafir? Jadi hati-hati menuduh syirik kepada seseorang.
Padahal syirik itu persoalan hati, tuduhan itu akan kembali kepada kita. Apalagi menuduh orang kafir. Nggak boleh, Pak. Satu ketika ada namanya sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini panglima perang muda, Pak. Usianya 16 tahun sudah jadi panglima perang. Ya, ada orang pakai dalil ini berarti ini yang namanya anak muda boleh jadi pemimpin, kan begitu. 16 tahun jadi panglima. Ada sahabat yang kemudian menanyakan keputusan ini kepada Rasulullah, karena waktu itu masih ada akabirus sahabat, masih ada Umar, Sayyidina Umar, masih ada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Tapi ini Rasulullah punya pilihan. Akhirnya Usamah terbukti sukses ketika memimpin pasukan perang di Mu'tah, ada di Yordania. 20.000 pasukan, musuh 100.000 tentara Romawi. 20.000 musuh 100.000. Banyak atau sedikit, Pak? Kalau saya mungkin zaman dulu itu mungkin bisa kabur saya. 20.000 musuh 100.000. Satu ketika di perang itu, ya, Usamah bin Zaid itu bertemu dengan musuhnya. 1 lawan 1, musuhnya terpojokkan, senjatanya terjatuh, sudah begini. Pedang sudah berada di leher. Ayo lo, selesai lo sekarang sama gua. Bahasanya begitu kalau orang Betawi kan, habis lo ya. Orang ini kemudian mengatakan, ampun, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kata Usamah, bohong, celep, mati. Ada sahabat lihat, wih, kok begitu? Kenapa? Karena dalam hadis lain, Rasulullah itu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bahwa ketika orang sudah bersyahadat, haram setetes pun darahnya ditumpahkan. Lapor sama Rasul, Usamah tadi begini. Betul begitu. Panggil Usamah, dipanggil. Usamah, apa yang kamu lakukan? Rasul, itu dia kan sudah terpojok. Dia itu sudah kalah. Maka alasan dia agar aman, dia bersyahadat kepada Allah, bersaksi kepada engkau sebagai utusan Allah. Ini cuman politik aja. Ini cuman politik aja. Rasulullah marah, Pak. Rasulullah marah. Usamah, kamu tahu dari mana hatinya tidak beriman kepada Allah? Apakah kamu Tuhan? Bahasanya begitu. Apakah kamu Tuhan sehingga tahu isi hatinya bahwa dia tidak beriman kepada Allah? Diam. Kata Rasul dengan kalimat yang terkenal, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Usamah, kita ini manusia. Manusia itu lihat pada tampilan fisiknya saja, zahirnya saja. Nggak boleh kita menghukumi hati orang ketika orang ziarah kubur. Dimohon maaf, orang ziarah kubur, terus kemudian lihat tuh nyembah kuburan. Tahu dari mana orang ini nyembah kuburan? Sementara dia datang mendoakan ahli kubur, mendoakan keluarganya, mintanya kepada Allah. Simple, Pak. Maka husnuzon itu penting. Sehingga para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, itu mengharamkan orang memudahkan untuk melakukan atau mengatakan kalimat takfir atau mengkafirkan orang. Berdosa besar, Pak. Maka kalau ada 70 potensi orang ini melakukan kekafiran. Contoh misalnya, dia bawa keris, kadang-kadang dia datang ke pohon yang gede nih, pohon yang gede, batu yang gede, dia bawa apa namanya? Sesajen. Tahu sesajen, Pak? Ya pisang apa segala macam. Dulu kecilnya saya makanin begituan tuh, Pak. Barang enak ditaruh di situ, siapa yang makan? Alhamdulillah nggak pernah kenapa-napa. Habis itu apa?
ke laut, ngelarung apa namanya, kepala kebo dan lain sebagainya, dan yang kita tahu di beberapa masyarakat kita. Pertanyaannya, kalau kita melihat indikasi orang kemudian mempercayai kekuatan lain selain kekuatan Tuhan, ada 70 perilaku yang kita lihat, oh orang ini begini. Tapi kita lihat ada satu hal yang menunjukkan keimanan dia. Apa? Begitu meninggal dunia, tetangganya dia datang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Udah. Maka kita katakan dia sebagai muslim, selesai sudah. Ketika ada 70 kemungkinan dia kafir, ada satu kemungkinan kecil dia muslim, maka lebih baik kita mengatakan dia sebagai muslim. Kenapa? Kita nggak tahu persoalan hati kok. Rasulullah saja tahu beberapa orang-orang munafik yang beriman, hanya lisannya saja tapi hatinya tidak. Rasul mendiamkan, nggak boleh diotak-atik, nggak boleh diganggu. Bahkan ada yang jelas-jelas berusaha untuk mau membunuh Rasul, juga Rasul tidak mau kemudian melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Ini menunjukkan apa? Ini pada persoalan kata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini dimensinya luar biasa. Maka kalau kita tadi belajar yang argumen kebaruan, argumen kemungkinan, kita jadi yakin begitu kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah kekuatannya. Tidak ada yang lebih besar pengaruhnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu kita takbir Allahu Akbar, di dalam hati kita hanya ada Allah, Allah, Allah. Tapi begitu kita takbir, ibu-ibu takbir, begitu diangkat tangannya, yang diingat adalah habis ini belanja sayur apa. Memikirkan selain Allah, ini yang masuk dalam kategori syirik yang ketiga, syirik khafi. Syirik yang samar, termasuk beribadah bukan karena Allah tapi selain Allah. Ini masuk dalam kategori syirik. Yang begini ini itu hanya apa hukumannya? Amalan ibadahnya nggak dianggap oleh Allah. Amalan ibadahnya tidak dianggap oleh Allah. Kosong, lewat begitu saja, ndak ada isinya. Kayak kita beli ciki. Tahu ciki, Pak? Ciki gede, kelihatan tebel nih. Begitu kita kosong isinya. Kita tertipu dengan tampilan ibadah yang luar biasa, tapi di mata Allah ini tidak ada artinya. Maka kalau kita belajar tauhid itu konsekuensinya tuh kita harus yakin kepada Allah. Tidak boleh lagi ada hal-hal yang kemudian kita mengatakan bahwa sesuatu itu punya kuasa tanpa seizin Allah. Sehingga kalau kita juga melihat orang-orang yang melakukan hal-hal yang atau mempercayai kekuatan-kekuatan seperti itu, maka kita ingatkan, Pak, jangan begitu. Ini salah. Bapak yakin dengan Allah, saya yakin, maka yakinlah dengan Allah. Tapi tidak menyebabkan kepada kekafiran dia selama kita masih lihat dia masih sholat, masih zikir, masih iman, dan lain sebagainya, udah selesai. Persoalan nanti dosanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdasarkan hadis, man mata la yusyriku billah, selagi dia masih punya kesempatan untuk bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Hadisnya di hadis 42 Arba'in Nawawi. Ya. Innaka ma rada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Dari Sayyidina Anas bin Malik, hadis sahih, ketika engkau wahai hambaku datang kepadaku, mengadu kepadaku, mengharap ampunanku, aku akan ampuni atas apa yang kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Maka ketika kamu datang, ya, lau balagat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu itu sampai ananas samai, setinggi langit. Dosa setinggi langit itu dosanya banyak banget berarti. Termasuk yang tadi itu mengkristenkan satu kelurahan itu mungkin 3 kali langit itu. Ya.
Lau balagot dzunubaka ananas samai sumastaghfartani, kemudian kamu datang sujud meminta ampun kepadaku, wala yusyriku bi syai'an, dan tidak pernah menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan datang kepadamu biqurabiha maghfiratan, dengan setumpuk ampunan sebesar isinya bumi. Kata guru saya menjelaskan ini, bahwa nanti di hari kiamat ada orang datang dengan setumpuk dosa yang sangat berat. Yang tadi disampaikan hadis di awal, zana wasaroko, berzina dan mencuri. Ini dosa besar, Pak. Dosa besar. Datang dengan setumpuk dosa yang sangat besar dan banyak, bahkan setinggi langit dan bumi. Tapi tiba-tiba malaikat membawa catatan, satu lembar saja, catatan amalnya, bahwa dia pernah apa? Bersyahadat, dia pernah bersaksi, dia pernah bersujud mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya hati, dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Allah, wala ubali, aku tidak peduli catatan amal dosanya yang besar ini, tapi aku lihat dia sujud kepadaku, dia bersyahadat kepadaku, dia meyakini keesaanku, maka aku akan pilih dia ke sini, dakhalal jannah, masuk surga. Tapi persoalannya nih, sampai di batas mana syahadat kita ini masuk dalam level orang-orang yang seperti ini. Syahadat yang kita dapatkan dengan pemahaman yang baik, bahwa tiada daya dan upaya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita bicara tentang la ma'buda illallah, tiada zat yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pelajaran hari ini, yang pertama, tidak boleh kita mudah menuduh orang melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, tidak boleh kita menuduh orang karena syirik kita tuduh dia sudah kafir. Maka persoalan-persoalan hati hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kita hanya bisa menasehatinya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara apa? Tutur kata yang baik. Dan menasehati, kata Imam Syafi'i, bukanlah di depan kerumunan banyak orang, karena itu mempermalukan. Menasehati itu adalah dalam keadaan kita berdua saja, kita menasehatinya pada hal-hal yang baik, karena sesuatu yang berasal dari hati pasti akan menyentuh ke dalam hati. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan. Sudah syuruk? 5 menit lagi. 3 menit lagi. Sehingga ketika kita bicara tadi, argumen akidah yang masuk akal dengan argumen kebaharuan, dengan argumen kemungkinan, maka kita akan bicara, ya, masuk ke dalam sifat-sifat Allah. Tadi kita sudah bicara soal apa? Soal hakikatnya tauhid. Kita sudah mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud. Sekarang bagaimana sifatnya seperti yang diajarkan oleh para nabi kita? Seperti yang diajarkan oleh para sahabat, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ahli sunnah wal jamaah itu mengenalnya dengan sifat 20. Ini ahli sunnah wal jamaah ini sifat 20. Bagaimana dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Ini pemahaman yang keliru. Saya katakan keliru, kenapa? Karena pemahaman ini tidak ada di zaman Rasul. Karena nanti konsekuensinya berbeda, Pak. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat nanti akan bisa mengkafirkan orang, seperti yang tadi saya bilang, tidak boleh kita mudah mengkafirkan orang, mensyirikkan orang. Karena rububiyah itu artinya percaya bahwa ada zat yang mengatur di alam semesta ini. Uluhiyah itu adalah hanya menyembah dan takluk dan percaya
dengan apa yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengatakan bahwa orang-orang kafir juga tauhidnya rububiyah. Sehingga dikatakan orang-orang yang tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih yang saya bilang tadi, masih percaya kekuatan-kekuatan ini, maka kalau pakai tauhid yang ini telah kafir dia. Dan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ini, saya mohon maaf kalau ada yang berbeda pandangan. Tapi ini persoalan serius karena akidah itu tidak boleh disampaikan kecuali dengan hadis-hadis yang sahih dengan ayat Quran. Sekarang kita bicara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu kan membedakan antara kata ilahun dengan kata Rabbun. Orang sudah mengakui Rabb, belum tentu mengakui ilah. Orang kalau mengakui ilah itu sudah pasti Rabb. Istilah ini tidak ada. Istilah ini muncul di era abad 13. Diawali dengan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan terkait ini untuk mendukung pendapatnya terkait apa? Mengkafirkan, mensyirikan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah seperti ziarah kubur, tawasul dan lain sebagainya. Dan ini kita akan menuju kepada potensi takfiru ahlil kiblat, mengkafirkan orang-orang yang masih sholat. Dan itu terjadi, Pak. Di mana? Di Afghanistan, di Pakistan, orang lagi ziarah kubur dibom. Masjid, orang lagi sholat Jumat dibom. Kenapa? Masjidnya bikin acara maulid. Ini terjadi, Pak. Dan ini dilakukan oleh kelompok minoritas. Sementara tauhid sifat 20 itu adalah tauhid yang disarikan langsung di dalam Al-Quran dengan dalil-dalilnya berdasarkan riwayat dari para sahabat. Ya, nanti saya akan sampaikan, saya lagi nyusun buku itu Ta'wilus Sifat takwil sifat-sifat Allah berdasarkan riwayat para sahabat. Nanti riwayatnya jelas itu. Terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Tangan Allah, wajah Allah, apalagi mata Allah, singgasana dan lain sebagainya, yang nanti kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat Allah yang namanya mukhalafatu lil hawadis. Maka kita akan besok membahas tentang wajib, jais dan mustahil. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan ini, nanti saya akan jelaskan contohnya dengan sifat wajib, contohnya sifat jais, contohnya sifat mustahil dengan pemahaman kita, sehingga kita paham, oh wajib itu begini, mustahil ini begini, jais itu begini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Ustadz Parman ya, karena butuh waktu lagi terkait dengan ini. Saya nanti akan kasih contoh soal makanan dari lontong ya. Bagaimana statusnya menjadi wajib, bagaimana statusnya menjadi jais, bagaimana statusnya menjadi mustahil, sehingga kita paham, oh ternyata Allah punya sifat wajib. Kok dikatakan sifat wajib? Karena sifatnya harus ada. Ada yang namanya mustahil, kenapa nggak mungkin Allah punya sifat ini? Mustahil. Tapi ada yang namanya sifat jais, artinya Allah memiliki sifat ini. Nah, kita akan jelaskan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya memang agak sedikit berat dikit Pak, tapi saya usahakan sederhana mungkin, karena nanti kalau kita sudah membahas sifat 20, yang penting kita yakin dan percaya ada 20 sifat ini selesai. Habis itu nanti kita akan membahas tentang tauhid berikutnya, yaitu an-nubuwat, berkaitan dengan nabi-nabi, as-sama'iyat, berkaitan dengan perkara-perkara yang kita tidak pernah lihat, tapi kita harus yakini dan imani kebenarannya, seperti surga, neraka, malaikat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Ini saya baru luncurkan ini. Ini tauhid setebal ini Pak, 900 halaman. Ini tauhid pemula Pak. Tapi memang tidak bisa disebut pemula karena pembahasannya sudah dalam, termasuk perdebatan. Ini kita bicara yang namanya tauhid itu ilmu yang harus kita pelajari secara pelan-pelan. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.